Baik, syukur alhamdulillah gestar kita sudah hadir di antara kita semua. Mari kita persilahkan Bapak Zakaria atau yang sering kita panggil dengan sebutan Papa Jack. Beliau adalah Super MIB ATG ATC 5.0 sekaligus Dewan Direktur Pansaka. Kepada beliau saya persilahkan untuk hadir di antara kita semua untuk memaparkan, menjelaskan dan mengklarifikasi apa yang sedang terjadi terkini di ATG ATC 5.0. Kepada beliau saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya saya mau tengok wajahnya dulu. Ini Mas Heri. Halo deh. Mas Adi, kalau udah tengok saya senyum ya. Ganteng sekali Dedi. Kangen dia deh. Iya, tadi waktu nyampaikan beliau bicara, wajahnya itu keluar wajah aslinya. Hatinya Hello Kitty, Papa Jack. Iya, tapi begitu tengok wajah saya langsung ceria beliau. Iya ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, apapun kondisi. Ada Kak Ferli. Anjir. Sehat Papa Jack. Saya kalau udah tengok Ferli semangat. Ini lagi. Siap. Serikan di ATG ini satu-satunya. Iya. Satu-satunya ya. Sorry. Jadi karena satu-satunya kalau sekali-sekali agak gimana gitu ya kita pahami. Ya wajar satu di antara kita ini kan cewek, tapi bukan nama arti cewek lemah, enggak, justru saya tengok Mbak ini yang paling kuat di sini. Ya, Pak Sabri ini member pertama yang depo di ATG. Wow. Beliau yang depo pertama di ATG saat ATG belum ada apa-apanya. Orang jangankan percaya, kenal pun enggak. Beliau ngambil sikap depo pertama. Ya, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Ya, beliau saya lihat masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Amin. Ya. Gimana Pak? Ada goyang Pak? Enggak. Ngomong enggaknya yang tegas Pak. Ada goyang enggak? Enggak ada. Santai aja kalau saya. Kita nggak perlu tegang kali. Yang serius tadi Pak Gaya saya perhatikan luar biasa ya, mengungkapkan apa yang terjadi, kondisi real hari ini tentang ATG, baik di awal-awal munculnya ATG, di tengah perjalanan, sampai pada detik ini kita tidak terlepas dari goncangan-goncangan. Walaupun pada saat ini kita masih digoyang terus, satu yang perlu selalu ya, setiap event, setiap pertemuan, setiap Zoom, saya selalu bilang, saya masih ada, Pak Wahyu Kenzo masih ada. Kalau saya dan founder-founder yang lainnya masih ada, Pak Wahyu masih ada, mau gempa bumi macam manapun terjadi di ATG, ya ATG masih ada. Saya tegaskan, saya, Pak Wahyu, dan founder-founder di sini tidak akan bergeser satu jengkal pun dalam mempertahankan ATG ini tegak. Kami tidak akan membiarkan orang-orang menginginkan ATG jatuh. Itu tidak akan kami biarkan. Sampai detik ini WA saya penuh, semua saya balas. Nggak ada yang tidak saya balas. Walaupun pagi dia WA, kadang siang baru sempat saya balas. Atau malam ketika semuanya udah agak tenang, saya balas satu-satu. Itu menunjukkan kami masih ada. Sudah saya tegaskan tadi, sejengkal pun kami tidak akan bergeser apapun yang terjadi.
kami berdiri di barisan paling depan. ATG harus tegak. Kalau ada member atau leader yang saat ini merasa tidak sanggup lagi, silakan geser. Dari dulu juga kita nggak rame kok. Sekarang udah rame. Dan saya kasih tahu ya, di antara member-member kita, itu jelas ada penyusup yang sengaja meregistrasi di akun ATG. Agar dia bisa menerima informasi semua yang ada di ATG dan mengambil sisi-sisi yang menurut dia ini bisa menjatuhkan kita. Hampir di semua grup Telegram, grup WA, ada penyusup. Yang tujuannya satu, kita panik. Ketika kita panik, ya inilah yang terjadi. Yang lebih parah lagi, orang ketika panik, buat orang lain panik lagi. Kalau kondisi ini terus berlangsung, ATG akan begini terus. Kita nggak akan bisa keluar dari kemelut ini. Terus, kalau begini terus, manajemen gimana? Saya bersama manajemen yang lainnya, termasuk Pak Wahyu, tetap berdiri tegak. Apapun itu risikonya. Itu komitmen kami. ATG tetap kami kayu semampu kami. Ini termasuk hari-hari yang sudah masuk menegangkan. Kalau saya tengok kondisi di lapangan. Tapi dalam perjalanan saya dari Jakarta, Sumatera, kemarin hari ini saya udah di Aceh. Saya lakukan pertemuan-pertemuan dengan leader di sini. Ketika hal ini saya sampaikan apa adanya, sebenarnya nggak ada persoalan. Mereka bisa kok terima. Mungkin Bapak Ibu tadi ada terima email. Ya itulah kondisi yang sebenarnya. Sama seperti Pak Adi bilang tadi. Mau gimana pun saya ngomong berbuih di sini, ATG masih begini, itu percuma. Kalau Anda tidak mau sedikit saja nahan diri, sedikit saja mundur satu langkah, tenangkan suasana dulu. Ini ada yang ngancam lapor lah, mau dipolisikan lah. Itu udah panik, menimbul kepanikan. Seperti yang Pak Gaya sampaikan, kalau inilah seperti yang Anda mau itu, bukan Anda mau ya, bukan Anda semua ya. Ada yang di dalam member kita ini yang mau mencoba menggerakkan orang untuk melaporkan. Apa yang akan terjadi? Manajemen semua diproses, founder semua diproses, dan jangan lupa dengan sistem ATG sekarang, ya Anda juga leader, kecuali Anda hanya masuk sendiri saja, di bawah Anda nggak ada. Jadi kalau Anda melaporkan misalnya, terus Anda di bawah Anda ada 10 orang, Anda juga terlapor di situ. Tapi yang mau saya sampaikan bukan itu. Ketika itu terjadi, apa yang kita dapatkan? Manajemennya udah jelas masuk penjara, saya paling depan. Tapi nasib 300.000 member, bisa Anda bayangkan bagaimana? Jadi pemikiran-pemikiran itu yang saya maksudkan tadi, sudah panik membuat kepanikan. Karena ketika itu terjadi, kepanikan yang secara massal terjadi,
tidak ada satu perusahaan pun yang bisa membendung itu. Pasti kolab. Sistem semua dihajar. Dan ketika itu malapetaka terjadi. Kemungkinan terburuknya ya manajemen masuk penjara. Tapi bukan itu persoalannya. Saya ulang lagi. 300.000 member, bagaimana nasibnya? Anda bisa jawab itu. Sudahlah, beri kesempatan kepada manajemen untuk melakukan pembenahan ini. Sabar sedikit, nggak usah egois. Ini dalam waktu dekat Pak Wahyu, owner kita, itu akan bertolak ke London. Ada sesuatu yang akan dilakukan untuk terobosan ATG ke depan. Dan ini masih saya sembunyikan, artinya tidak sembarang orang saya kasih tahu, bukan sembarang member saya kasih tahu. Pak Wahyu juga begitu. Kami juga akan melihat siapa yang perlu kita kasih kesempatan lebih dulu untuk peluang yang besar ini. Pak Wahyu ke London bukan berleha-leha. Misi besar yang dibawa untuk kebesaran ATG ke depan. Dan dalam waktu dekat, mungkin sebelum Pak Wahyu berangkat ke London, kami akan mengundang member-member yang selama ini kami anggap loyal, sudah memberikan kontribusi yang besar untuk ATG, dan member tersebut juga sudah menikmati hasil dari ATG. Kami akan undang secara khusus nanti. Kami akan bicara apa yang akan dilakukan oleh Pak Wahyu selaku manajemen dalam rangka lawatan beliau ke London. Apa yang mereka lakukan di sana. Dan itu akan disampaikan kepada orang yang diundang khusus oleh manajemen. Dan listnya sedang disusun oleh manajemen. Itu akan diundang ke Jakarta nanti. Tidak semuanya, hanya member-member pilihan saja. Jadi ketika nanti ATG besar, orang-orang yang dianggap loyal terhadap ATG ini lebih duluan memanfaatkan peluang ini. Malam ini saya nggak bicara kondisi hari ini ATG. Capek, berbuih sudah. Semua udah mau ngomong, Pak Gea sudah ngomong tadi, Pak Adi sudah ngomong. Saya hanya bicara tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk kebesaran ATG. Agenda utama yang akan paling dekat ini adalah agenda Pak Wahyu berangkat ke London. Itu terobosan luar biasa yang dilakukan. Kita mau besar. Tapi kita sekarang tersandung oleh kondisi psikologi daripada member kita. Dan itu sangat mengganggu. Jadi tolong ikuti kondisi saat ini terhadap apa yang terjadi di member kita. Faktor kepanikan. Sedikit saja Anda bisa meredam panik Anda, sedikit Anda bersabar, sangat berharga untuk langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen. Dan ini untuk kebesaran kita bersama, kita sudah di dalam.
Saya nggak mau bicara ketika nanti ATG sudah mendapatkan peluang bagus ini, punya fondasi yang kuat. Saya nggak mau bicara yang lain yang di luar sana yang sekarang sedang berkembangan. Ini adalah pilihan recovery-nya di sini. Kita akan jadi pilot project di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat bagaimana gerakan Pak Wahyu dalam memperjuangkan digital trading ini. Semua lini ditembus. Agar apa? Agar kita ke depannya aman, nyaman, legal. Dan kita satu-satunya. Siapa itu yang tolong di-unmute? Kita akan jadi pilot project di Indonesia nanti. Tidak lama lagi. Sabar sedikit. Jangan korbankan apa yang sudah kita bentuk selama ini. Kalau mau kita korbankan nggak lama. Besok serukan semua, suruh withdraw semua. Suruh buat laporan semua bahwa ATG penipu. Gerakkan semua. Selesai, tamat, sudah. Saya orang pertama masuk penjara sama Pak Wahyu. Setelah itu nyusul founder-founder, setelah itu leader-leader, dan semua leader. Tapi nasib 300.000 itu Anda tanggung sampai hari kiamat. Pak Sabri nggak usah tegang kali lah. Jenggotnya udah makin hitam Pak Sabri. Iya, dia semir, makin hitam. Semir dia. Beliau salah satu yang akan diundang ke Jakarta, Pak. Makanya dia semir jenggotnya. Ya, saya udah minta list itu. Dari manajemen sudah saya minta list. Di masing-masing founder itu ada member-member yang sangat-sangat loyal yang dari awal sudah di ATG. Sudah banyak memberikan kontribusi untuk ATG, sudah banyak menikmati juga keuntungan dari ATG, dan sampai saat ini ya beliau-beliau ini ya anteng-anteng aja, tidak pernah memperkeluh masalah, tidak pernah membuat kepanikan. Itu dari sebelum Pak Wahyu berangkat ke London, itu kita undang ke Jakarta dan kita duduk nanti. Ada sesuatu kue yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Karena agenda ke London Pak Wahyu itu agenda besar. Agenda besar untuk kebesaran ATG. Kuncinya di sana. Jadi sekali lagi saya tegaskan, walaupun tadi saya sedikit tegang ngomongnya kan, kadang lepas kontrol ya, tapi itulah kondisi real. Ya, tolong kita sama-sama menjaga agar tidak panik dan tidak menimbulkan kepanikan. Karena itu kunci. Besok terjadi kepanikan, besok huru-hara, besok selesai ATG. Tapi kalau mulai besok Anda mulai bisa kendalikan diri, bisa tenang, biarkan berjalan apa adanya dulu, sambil manajemen melakukan terobosan-terobosan dan pembenahan-pembenahan. Saya nggak mau ulang lagi kalimat kita akan terbang, karena saya diejek terus dengan kalimat itu. Mana terbang, WD aja nggak lancar, otaknya WD aja. Jadi saya nggak akan bilang lagi kita akan segera terbang. Nanti kalau udah terbang baru saya bilang, kan udah terbang.
Hanya orang-orang pilihan yang bisa terbang bersama ATG. Ini saya tegaskan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon tenang, jaga kekompakan, jangan panik. Yang paling penting jangan menebarkan kepanikan, ya, karena itu nadinya ATG. Bersyukurlah, bersyukur ATG masih ada. Oh, kita lain tolong tunjukkan sama kita semua di sini. Mana? Nggak ada. Bersyukur. Orang mau besar itu, anak aja mau besar tuh mau tumbuh gigi juga demam. Tolong pahami itu. Jadi mulai besok saya mau lihat kondisi psikologi member kita. Mau kita bawa kemana ini ATG? Mau kita tenggelamkan? Resikonya cuman nggak banyak resikonya kalau kita tenggelamkan. Manajemen masuk penjara. Tapi nasib 300.000 itu tanggung jawab Anda dunia akhirat itu. Kami nggak bisa buat apa-apa lagi, sudah di dalam. Karena kepanikan yang ada timbulkan. Bertahan sedikit. Insya Allah akan selesai. Mulai besok saya mau lihat kepanikan ini menurun. Psikologi member-member ini terkontrol. Pelan-pelan ini diselesaikan. Toh setiap hari juga withdrawal tetap ada yang diproses. Transaksi tetap berlaku, Anda juga profit. Kalaupun rugi ya resiko kan, namanya trading, rugi kadang untung. Tapi secara akumulasi kita masih terus berjalan seperti itu. Syukuri itu. Kita akan jawab ini nanti. Setelah 1 bulan Anda tenang, mulai besok. 1 bulan saja Anda tenang, jangan panik. Ini semua berebut, mulai besok berebut semua, nggak ada yang mau mundur. Ya begini terus. Kalau manajemen nggak buka, malah kacau lagi. Ini dibuka 1.500, mau dibuka mungkin besok mau dibuka 1.500. Tapi kalau Anda penyerangannya begini ya nggak akan kelar-kelar. Cobalah sama-sama kita tahan diri. Sebulan saja kasih peluang tenang. Sambil semuanya bisa lengkap nanti, rampung semuanya. Baru sama-sama kita nikmati. Santai saja. Tolong kendalikan diri. Ini malam ini setelah saya ngomong begini, besok pagi semua akan melakukan hal yang sama. Ya, untuk apa kita meeting Zoom terus? Untuk apa kami manajemen menyampaikan kondisi yang real? Berbuih ngomong, Pak Gaya, founder semua berbuih ngomong. Tapi hitungan jam Anda telah melakukan hal yang sama. Kapan ada pembenahan ini? Malah ada yang mengancam seperti yang saya bilang tadi, mau gerakkan semuanya, mau ngelapor. Itu bunuh diri. Kita syukuri. Kita syukuri ATG kita masih bisa jalan. Masih ada kita. Coba bayangkan seperti Pak Gaya bilang, seperti yang di sebelah. Sekarang ownernya pun Anda mau hubungi nggak ada. Tapi saya, Pak Gaya, founder-founder yang lainnya, kapan Anda telepon masih ada. Walaupun sekali-sekali jengkel juga. Karena kalau udah diangkat, yang ada dimaki-maki. Dalam kondisi seperti hari ini, hal-hal seperti itu patut sekali Anda syukuri. Kami masih ada berdiri tegak di sini. Sejengkal pun kami nggak geser.
Jadi saya pikir demikian harapan kami semua, harapan kita semua mulai besok. Tolong kendalikan psikologi Anda. Kami juga mau melihat sampai besok itu ada perubahan tidak. Kalaupun Anda tidak melakukan perubahan tetap seperti hari ini Anda panik, kami terus bekerja semampu kami. Walaupun Anda nggak dukung, misalnya besok Anda juga masih panik, masih melakukan hal yang sama, terus membuat orang lain panik lagi, ya silakan, nggak masalah. Kami tetap terus bekerja. Pak Wahyu terus melakukan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk penyempurnaan ini. Jadwal beliau ke London itu sudah tidak digeser. Mau Anda mau buat macam manapun, Pak Wahyu tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Akan lebih bijak, akan lebih enak beliau bekerja kalau Anda tenang. Anda ribut pun beliau bekerja. Anda mau gimana pun beliau tetap berupaya ini selesai. Tapi akan lebih nyaman beliau kalau Anda tenang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya menjadi bahan renungan kita semua. ATG milik kita bersama dan kita semua punya kepentingan ATG harus jalan. Jangan pernah ada di otak Anda itu agar ATG ini mati. Jangan pernah ada itu. Kasihan 300.000 member kita. Saya pikir demikian. Kebetulan ini pun saya lagi meeting di Aceh sama teman-teman leader juga di sini. Ya, saya mau lanjut karena ada beberapa yang datang dari luar kota juga, di luar kabupaten. Ya, kami bertemu di sini. Ya, kami akan berdiskusi juga di sini. Jadi forum ini saya serahkan kepada bapak-bapak founder. Nggak perlu terlalu ini Pak, nggak perlu terlalu meyakinkan lagi member harus begini, harus begitu, ATG sistem, nggak perlu. Bebui kita pun kalau memang otak mereka sudah diracuni dan tidak mau bebenah diri, tidak mau membantu kita, yang mau gimana lagi, kita sudah melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Sampaikan apa adanya, minta member kita bisa memahami kondisi ini dan sama-sama sedikit saja mundur satu langkah agar manajemen bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang. Seperti yang saya bilang tadi, mereka ribut pun, mereka buat kacau pun, mereka buat panik pun, manajemen tetap bekerja. Nggak akan mundur manajemen, kan udah saya bilang tadi, sejengkal pun nggak bergeser kami. Dalam kondisi apapun di lapangan, kami terus melakukan apa-apa yang sudah ditargetkan. Itu kami lakukan terus. Sekali lagi saya tegaskan, akan lebih nyaman kami kalau semua member tenang. Itu merupakan dukungan moral yang luar biasa kepada kami. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Saya izin ya. Baik. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak Jack yang sudah hadir di antara kita, walaupun beliau hanya sebentar untuk memaparkan, mengklarifikasi dan menyemangati kita untuk selalu positif, baik, benar dan cerdik serta cerdas dalam menyikapi situasi dan kondisi ATG ATC 5.0 saat ini. Sehingga kita akan secara otomatis layak dan pantas akan terbang tinggi bersama ATG ATC 5.0 dalam waktu sangat dekat. Amin. Selanjutnya yang sudah hadir di antara kita yaitu Bu Aini ya, yang sudah hadir, satu-satunya wanita cantik founder yang dimiliki ATG ATC 5.0. Kepada beliau saya persilakan untuk memberikan semangat atau paparan kepada kita semua. Saya persilakan Bu Aini. Ya, makasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tetap semangat semuanya. Makasih juga
buat para founder ya, semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah hampir semua. Jadi tadi cukup jelas ya, jelaskan sama Pak Kea, sama Adi, Pak Jack. Itu. Jadi intinya kita jangan panik seperti itu. Sebenarnya sih kan ATK itu terbaik-baik saja ya, karena kebarengan cuma ATG aja yang berdiri tegak, akhirnya membludak member yang panik buat WD. Seperti itu. Jadi ya akhirnya banyak yang ketunda WD-nya, sampai akhirnya manajemen membatasi per hari 1.000. Seperti itu. Ya banyak sih yang sebagai founder banyak sekali ya yang tanya ke kita untuk curhat masalah WD, nggak bisa berhasil WD. Sebenarnya para founder sendiri juga nggak bisa WD seperti itu. Gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga belum berhasil WD. Cuma beberapa founder aja yang berhasil WD. Itu kalau banyak sih yang kita tuh nggak panik. Kita WD itu sebenarnya nggak panik gitu. Jadi cuma butuh aja. Gitu. Tapi ya kita harus menyadari ya. Sekarang cuma dibatasi 1.000. Ya kita harus sangat-sangat bersabar sampai nanti tanggal 18. Ya harapannya sih sebelum itu kita sudah normal. Gitu. Nanti untuk masalah WD nantinya dijelaskan sama siapa lagi? Bapak Heri ya. Pak Darmanto sudah hadir di antara kita, Bu Aini. Saya penasaran juga ya. Iya, Pak Darmanto. Oh iya, Pak aja. Setelah itu Bang Heri ya, tuan rumah kita soalnya. Oke, saya serahkan ke Pak Dar ya. Ya, silakan. Monggo dipanggil. Ya. Halo, Pak Darmanto. Halo, Budia. Ya, silakan. Monggo memberikan semangat kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semua, Bapak Ibu. Jadi gue tegang saya nih. Jangan tegang, Pak. Tenang. Habis minum kopi gerah. Lah. Mantap. Makanya Pak Adi itu ya. Persiapan tuh. Itu pernyataan yang jujur itu. Baru malam ini saya lihat ada pernyataan yang paling jujur. Harusnya jadwalnya besok, Pak. Nah, jadi gini, tadi kita kayaknya udah semua pemaparan ya dari Pak Jack cukup jelas, Pak Gea dan teman-teman founder yang lain juga sangat jelas. Kita nggak perlu tambahkan lagi bahwa kendala yang kita hadapi adalah sama sebenarnya. Tetapi setelah kita ini ya Pak, selama ini kita manfaatkan Basecamp. Jadi kita kalau ketemu dengan member yang mengalami istilahnya keluh kesah dengan kegalauan yang sama, kalau ketemu itu auranya beda gitu. Jadi sedikit banyak dari situ mereka punya problem sama kita bantu untuk selesaikan. Di situ mereka auranya beda dan pulang itu dengan semangat baru. Jadi saya rasa kalau dari All Star terutama coba kita ramaikan, kita punya Basecamp. Mudah-mudahan dari situ kita bisa tukar pikiran, visi misi ke depan, owner ini akan seperti apa, big picture-nya seperti apa. Itu nanti disitulah kita akan sampaikan secara langsung gitu. Jadi saya rasa dengan penjelasan kalau ketemu langsung itu biasanya sih agak sedikit berbeda ya, dan mereka pulang biasanya udah dengan hasil yang istilahnya mereka bawa sebuah semangat baru gitu loh. Kalau mengenai saya baca tadi ada di pertanyaan dan jawaban,
ada yang meragukan ini 1.000 ini bener enggak gitu ya. Nah, dari ketemu dengan member langsung ini kita akhirnya tahu, oh ternyata ada yang datang ini dia ngaku kalau berhasil membantu akunnya dia, akun papanya, akun kakaknya, mungkin akun-akun saudaranya. Itu kadang satu orang itu bisa berhasil withdraw itu bisa 3-4 akun gitu loh. Dari situ saya mikir, oh, ini yang bersangkutan kadang nggak melaporkan dalam grup gitu ya. Biasanya kan ini diem-diem aja. Jadi dari situlah saya tarik kesimpulan bahwa kayak tadi yang datang juga ke base camp itu dia berhasil loh tadi pagi gitu loh. Jadi sebenarnya persentase untuk tingkat keberhasilan itu sebenarnya kita temui langsung gitu loh. Bukan sesuatu yang ini hanya angka-angka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harusnya percaya ke manajemen 100% bahwa memang yang terproses request hari ini ya memang 1.000 gitu loh. Dan kemampuan 1.000 itu tiap hari memang sudah dijalankan oleh manajemen sampai hari ini. Dan mungkin akan berlanjut terus, mungkin seperti Pak Cik tadi sampaikan, mungkin akan ditingkatkan ya. Kita bersyukur ya kalau memang bisa ditingkatkan lagi. Jadi intinya sebenarnya memang proses withdrawal yang agak susah itu sebenarnya banyak juga yang berhasil. Kalau persentase saya dengan ketemu sama member langsung itu kita ternyata bisa satu orang itu bisa membantu 3 akun, 4 akun. Berarti itu kan oh iya kalau kita jumlah 1.000 dengan kapasitas misalnya tim kita ada 30.000 member misalnya. Berarti kan 10% dari total member, berarti masih make sense gitu loh. Dalam arti memang request withdraw tadi terdistribusi sebenarnya gitu. Jadi nggak usah terlalu istilahnya panik. Coba lagi di lain waktu, apalagi sekarang dengan pengumuman email tadi kan yang sudah berhasil dikasih waktu 10 hari. Bahkan di grup saya pantau ada yang mengusulkan, wah kalau bisa 30 hari biar kebagian semua gitu kan. Ya 10 hari udah cukup lah, menurut saya juga udah cukup. Alhamdulillah. Nah, terus yang kedua ini Bu. Jadi ada fenomena di tengah kepanikan kita saat ini, itu ada semacam gerakan ya, dalam arti ini justru saya alami sendiri. Saya sendiri aja di Japri, bayangin. Saya ditawarin produk lain. Jadi di tengah situasi seperti ini masih ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi ya mohon maaf bagi yang saya remove, ini berarti sudah nggak sejalan lah dengan kami gitu loh. Jadi saya ingatkan ke seluruh member terutama All Star dan mungkin dari bapak-bapak juga founder-founder yang lain, apabila ada yang seperti itu ya kita tegas saja gitu, berarti memang mereka nggak cocok di bisnis kita. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat, nggak usah terlalu panik yang berlebihan. Insya Allah manajemen sudah mempersiapkan semuanya sehingga kita bisa lewati masa-masa krusial ini dengan smooth ya, dengan lancar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmanto yang sudah berkenan memaparkan banyak hal kepada kita agar kita tetap selalu tenang dalam situasi dan kondisi apapun di ATC 5.0 ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Heri Pratama yang sudah hadir di antara kita juga. Monggo Pak Heri, saya persilahkan. Halo, selamat malam Bu Dia, selamat malam para founder, teman-teman semua, member, Bapak Ibu yang hadir di meeting Zoom. Perkenalkan, nama saya Heri dari Malang. Apa kabar semua teman-teman? Ini habis ini tegang banget tadi ya semuanya ya. Yeah. Jadi kami di sini semua para founder hadir itu bukan untuk
menakut-nakuti, bukan untuk buat suasana jadi tegang, tapi inilah bukti kalau kami semua tetap ada di ATG. Bagaimana ATG ini bisa berjalan baik ke depan, teman-teman. Jadi kalau mungkin saya sering curhat atau saya sering berdiskusi dengan beberapa founder lainnya, menyampaikan ya seperti yang Pak Darmanto sampaikan tadi, banyak member-member di grup kita, di grup kami mungkin, yang ketika kami sudah menjelaskan tapi tidak menerima apa yang telah kami jelaskan. Jadi bagaimana kami para founder atau para leader atau para member yang lain menjelaskan kalau kita tidak diterima. Jadi begitu. Jadi ini tadi saya kebetulan di grup saya di Raja Digital Team, saya sudah menyampaikan akan ada Zoom malam ini bersama semua founder dan Pak Zakaria. Mudah-mudahan ada member saya yang hadir dan bisa mendapatkan informasi terkait kondisi ATG saat ini. Jadi tidak perlu panik Bapak Ibu. Soalnya apa? Kita ini berlangsung dengan baik dan normal. Saya di ATG sudah hampir 2 tahun. Dari April 2020. Sama seperti founder yang lain, mengawali bisnis ini, awalnya ya sama, kita memulai bisnis juga tidak langsung percaya dengan baik ya. Karena kita perlu mengenal, kita perlu mengetahui ritme dari sebuah bisnis. Nah, yang mau saya jelaskan mungkin tadi udah banyak dijelaskan oleh Pak Gea, Pak Adi, Pak Darmanto, dan Bu Aini, dan teman-teman founder lainnya. Saya mau mereview aja bahwasannya ketika kita berbisnis, kita harus tahu resiko apa yang akan dihadapi dalam sebuah bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu semua ketika ATG sekarang kondisinya 1-2 bulan ini mengalami sedikit lambat dalam penyelesaian WD, itu saya rasa wajar. Kenapa? Karena tidak ada bisnis yang lancar terus-menerus Bapak Ibu. Jadi kalau ada bisnis yang menjamin 100% tiap hari lancar, tiap bulan lancar, saya mau ikut. Dan menggaransi bisnisnya nggak akan terganggu oleh sistem apapun, seperti itu. Jadi saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, teman saya, kerabat, keluarga, dan siapapun yang ikut di ATG, ketika kita melangkah mendaftarkan diri sebagai member, ikut serta, itu kita harus memahami resiko. Jangan ketika ada hambatan atau ada keluhan yang disalahin orang yang mengajak kita. Padahal selama ini Bapak Ibu sadar nggak? Tidak pernah berbagi yang namanya profit apapun ke yang mengajak Bapak Ibu. Dan semua pilihan itu ada di Bapak Ibu loh. Kita tidak pernah memaksa. Jadi gitu. Jadi kita mungkin kita hanya mensonding, oh ini ada ATG. Ini ATG ini bagus loh buat trading, seperti itu. Ini membantu Bapak Ibu, bukan berarti kami memaksa Bapak Ibu untuk bergabung. Tapi semua itu ada di keputusan dari Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan, seharusnya Bapak Ibu bisa dong menerima sebuah apapun yang ada dalam bisnis ATG ini gitu. Baik sekarang lagi dalam tahap maintenance dan menunggu sampai dengan tanggal 18 Maret Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat informasi terbaru dari manajemen kalau dan owner ya, ada di grup founder juga. Nah, kalau misalnya kita ini sekarang memang dibatasin karena regulasi juga Bapak Ibu masalah WD ini. Bukan karena kita sendiri yang membatasin, seperti itu. Jadi kalau masih WD-nya menggunakan rupiah, itu masih banyak PR dari manajemen karena terdapat batasan kuota, seperti itu. Nah, bagaimana agar permasalahan ini bisa clear? Ya, tentunya kita move ke cryptocurrency Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan di email ataupun sudah disampaikan di beberapa Zoom oleh founder-founder lainnya. Ya, jadi mungkin yang saya mau tekankan, sedikit lagi kita bersabar. Ketika semua sudah pindah ke kripto atau exchanger kripto, jadi itu akan lebih memaksimalkan transaksi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin WD rebutan tiap hari itu, ya kita tunggulah sebentar agar ini sistem lebih baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mau saya tekankan, ketika kita berbisnis harus memahami resiko yang kita hadapin. Tidak ada yang menjamin sebuah bisnis itu aman dan bebas dari resiko. Malah Bapak Ibu harus khawatir ketika ada orang yang menjamin sebuah bisnis itu aman dan tidak ada risiko ya. Karena itu tidak mungkin atau mustahil. Sebutkan aja contoh, saya dulu pernah berbisnis di bidang travel Bapak Ibu.
Tahun 2016 saya berbisnis travel. 2020 tepatnya, mungkin Bapak Ibu tahu, Corona datang hadir di Indonesia. Semuanya hancur Bapak Ibu. Bisnis saya nol. Bahkan bangkrut, bahkan minus. Punya utang banyak saya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang bisnis itu ATG profit terus, gak ada itu seperti itu. ATG untung terus atau ATG lancar terus, nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa menjamin sebuah bisnis itu lancar. Yang membuat lancar itu kita semua Bapak Ibu. Seperti yang Pak Jack sampaikan, Pak Jakaria sampaikan, bahwasannya kita semua bangkit karena kita semua, bukan hanya karena owner, manajemen, dan founder, seperti itu. Jadi kalau ada yang, saya pernah lihat di grup saya, wah ini tanggung jawabnya founder sama manajemen, nggak bisa seperti dong. Kalau misalnya lagi ada kendala, tanggung jawab disampaikan ke kita. Tapi begitu saya lihat 1 tahun yang lalu ya, sekitar bulan pertengahan tahun lalu, itu lancar Bapak Ibu, lancar, nyaman, WD nggak ada masalah, profitnya mantap. Teman-teman leader, teman-teman member nggak ada tuh yang ngechat di grup. Sampai grup itu sepi banget. Iya, saya merasakan itu. Jadi begitu sekarang ada masalah kok sepertinya semuanya keluar, semuanya ngechat gitu. Ada apa sih sebenarnya? Ya itu tadi, panik yang disampaikan oleh Pak Jakaria gitu. Dan panik sehingga membuat kepanikan yang lainnya, seperti itu. Padahal tidak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi janganlah kita ketika kita memulai langkah bisnis, jangan kita menyalahkan orang lain ketika terjadi hambatan atau beberapa kendala gitu loh. Karena orang yang mengajak kita, orang yang membantu kita ke dalam bisnis ATG ini juga tidak pernah meminta kepada Bapak Ibu kan, aku minta dong profitmu, itu nggak pernah. Itu jadi saya rasa ketika ada kendala, ayo follow leadernya, follow informasinya. Jadi informasi itu tersampaikan dan dipahami oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu Dia, bahwasannya ketika kita bisnis itu harus memiliki namanya profil resiko dalam sebuah bisnis. Nah Bapak Ibu mungkin di sini ada yang basic tentang keuangan, mungkin bisa ajarkan teman yang lain yang ada di ATG bagaimana dalam berinvestasi itu, berapa persen yang dimasukkan ke dalam sebuah investasi, diversifikasi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi jangan salahkan ATG ketika saya tuh lucu gini. Gara-gara ATG saya tidak bisa membeli susu anak saya lah. Berapa banyak uang yang dimasukkan ke ATG gitu. Harusnya Bapak Ibu punya profil bisnis risiko lah seperti itu. Gitu. Jangan semua uangnya ada 100 juta masukin 100 juta di ATG. Itu salah Bapak Ibu. Paling tidak 10-20% boleh, silahkan. Atau konsultasi lebih baik dengan perencana keuangan ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Dia. Saya lebih kepada rencana keuangan Bapak Ibu lah dalam menghadapi situasi seperti ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari founder lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap nih Pak Heri. Oke. Bu Dia. Halo Bu Dia. Halo. Oh, mohon maaf. Gimana Pak Gea? Ya, Bu Dia, saya mau coba nambahkan sebentar sebelum ditambahkan sama founder lain ya. Baik. Oke, baik. Masih ada 5.600 teman-teman yang masih setia di Zoom saat ini. Kita coba tarik nafas dalam dulu sama-sama. Kita tarik nafas dalam, kemudian kita lepas, kemudian kita coba santai. Ya, ini saatnya sebenarnya. Dalam kondisi ini kita semestinya santai, ya. Nah, tadi Pak Jakaria tadi begitu menggebu-gebu ya untuk menyampaikan, ya, beliau mewakili sebagai manajemen dan direksi Plansaka, dan itu sebenarnya sesuatu yang ingin beliau sampaikan bahwa everything is alright, semuanya baik-baik saja, ya. Nah, ada satu sebenarnya yang ingin saya gugah kembali buat kita yang hadir di Zoom meeting malam ini. Pernah nggak kita berterima kasih kepada orang yang mengajak kita di bisnis ini? Jujur, ya. Bukan berterima kasih membagi profit ya. Nah, kalau itu ada itu lebih bagus itu. Ya, secara pribadi malam ini saya juga selalu menyampaikan bahwa Pak Lili Darmanto adalah orang yang sangat berjasa untuk mengenalkan saya di dunia bisnis ini. Dan apa yang sudah saya raih saat ini
tidak pernah bisa membalas tidak bisa membalas sebuah informasi yang begitu berharga saat beliau mengajak saya bergabung di bisnis ini. Dan kita mesti harus jujur mengakui itu, Bapak dan Ibu, sehingga kalau kita sudah jujur mengakui itu, tidak ada lagi kata-kata lapor-melapor. Tidak ada lagi kata-kata mengatakan, you leader saya, Anda mengajar saya, you harus bertanggung jawab ya. Itu tidak ada lagi, ya. Itu hanya orang-orang yang bermental tempe saja yang menyalahkan orang lain atas kesuksesannya loh. Coba, teman-teman yang sudah 2 tahun bergabung di bisnis ini, kalau Anda menyalahkan leader Anda menyalahkan dia atas kesuksesannya Anda. Dan Mas Lili Darmanto, saya sangat berterima kasih dan ini tidak akan pernah saya lupakan saat beliau mengajak saya dalam bisnis ini, dan saya juga senang melihat beliau begitu sukses ya, menikmati kesuksesan dalam dunia bisnis ini, dan kita semua mulai dari nol, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan sedikit pun orang yang mengajak Anda dalam bisnis ini, sehingga pemikiran-pemikiran untuk membuat laporan, membuat gerakan-gerakan supaya ini runtuh, itu tidak akan pernah terpikir oleh kita. Ya, nah teman-teman juga yang hadir malam ini saja ada 5.400. Kalau masing-masing kita bersyukur kepada orang yang mengajak kita, maka ada 10.800 orang yang malam ini itu atau besok itu yang merasa bersyukur dengan bisnis ini. Ya, jadi saya ingin sedikit memberikan review ya. Jadi gini, kalau kita berbicara melaporkan sebuah bisnis, itu kita harus melihat dulu beberapa aspek. Yang pertama, bisnis yang dilaporkan itu menyusahkan Anda atau membuat Anda rugi. Itu yang pertama dulu. Ya. Yang kedua, bisnisnya sudah ditegur dan disegel oleh perusahaan, oleh pemerintah, sehingga ada kemungkinan dia tidak bisa membayar hak-haknya Anda. Yang ketiga, Anda tidak pernah menikmati hasil dari bisnisnya. Jadi Anda coba kita pakai ini ya, pemahaman positif ya. Saya gabung di bisnis ini contohnya 100 juta. Selama hampir 2 tahun saya sudah menerima hasil hampir 300 juta. Oke, dan itu saya sudah terima. Lalu begitu WD ini bermasalah, lalu saya datang melaporkan bisnis yang sudah memberikan saya hasil selama 1-2 tahun ini. Lalu apa yang saya laporkan? Nanti kan orang bertanya, Pak, waktu gabung dulu masuk berapa, Pak? Lalu sudah berapa yang Bapak sudah ambil dalam bisnis ini? Jadi bijaklah dalam memahami kata-kata. Kalau ada orang mengatakan lapor, bilang, lu tujuan lu apa? Ini bisnis tidak merugikan saya kok. Lowong deposit saya itu adalah profit murni saya kok. Artinya, jangan bermental korban. Karena seperti yang saya bilang, di bisnis ini tidak ada korban sebenarnya. Ini pendapat pribadi saya ya, tidak ada korban. Karena kenapa? Uangmu itu ada di dalam depositmu. Uangmu itu ada dalam akunmu, dan itu Anda bisa lihat sendiri setiap hari dan setiap detik jumlahnya. Oke, nah, jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Jack terhadap tentang pelaporan-pelaporan itu sebenarnya untuk menyindir orang-orang yang di luar sana sedang tertawa melihat kita kocak-kacir dari skenarionya mereka. Ya, pernah nggak Bapak dan Ibu berpikir bahwa siapa sih yang membuat ini semuanya jadi musuh gitu ya? Coba kalau kita tahu dalangnya, Pak, ya. Kita ambil barang-barang, kita lempar ke laut saja manusianya itu. Betul ya? Setuju ya? Jadi saya yakin secara jujur, teman-teman yang sudah ada di dalam ATG ini sebenarnya itu banyak orang-orang yang sangat bersyukur. Ya, paling tidak 1.000 member setiap hari yang bisa melakukan withdrawal, itu mereka pasti akan sangat berterima kasih, mereka bisa berhasil WD. Nah, teman-teman yang belum berhasil, Anda pasti akan dapat giliran. Ya, jadi saat Anda dapat giliran, jangan lagi merasa Anda sebagai korban. Tetapi
apa sebenarnya yang kita harus petik dalam apa yang terjadi sekarang, ya. Jadi saya ingin dulu mengatakan kepada teman-teman bahwa kalau orang berpikir untuk melaporkan sebuah bisnis itu karena dia satu merasa dirugikan, yang kedua bisnisnya sudah mulai ditutup dan ditegur oleh pemerintah dianggap ilegal, yang ketiga dia tidak pernah dia menerima hasil dari bisnis itu, yang keempat ya tidak ada pemberitahuan apapun dari manajemen tentang proses yang sudah berjalan. Dibuka mana? Oke, tolong dimatikan itunya. Oke, dan yang kelima adalah manajemen tidak bisa menunjukkan niat baik untuk pengembangan bisnis. Jadi 5 faktor ini sebenarnya yang perlu dipahami oleh semua orang yang masih berpikir tentang lapor-melapor itu. Karena kenapa? Di bisnis kita ini masih terbuka dan masih berjalan, ya. Kalau bisnis kita sudah sekarat, sudah mau menuju sakratul maut, ya itu mungkin kita bisa laporkan, karena siapa lagi yang mau kita temui kalau itu sudah terjadi, ya. Contohnya bisnis-bisnis yang sudah terlihat money game-nya dan segala macam gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu indikator untuk kita melaporkan. Tetapi kalau kita melihat kondisi kita, semuanya bisa dilihat, bisa diakses, dan kita juga tidak pernah sembunyi, ya. Jadi kita ini tidak pernah menyembunyikan diri. Ownernya kita, Pak Jack sebagai salah satu manajemen dan direksi, para founder terlihat terus. Zoom kita selalu malah semakin giatkan. Itu artinya kita tidak pernah berusaha menyembunyikan diri, Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi dasar Anda untuk melapor? Ya, jadi kita coba buang jauh-jauh itu. Kata lapor-melapor itu hanya mental-mental orang yang tidak punya rasa syukur terhadap sebuah bisnis, ya. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan lagi buat Bapak Ibu bahwa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Jack itu adalah benar adanya, ya. Salah satu komitmen besar Pak Wahyu untuk menjaga dan membesarkan bisnis ini sudah mulai kita lintas negara, Pak. Sudah mulai kita masuk ke taraf internasional. Dan beberapa langkah yang diambil perusahaan ataupun owner kita untuk menjalin sebuah hubungan bisnis internasional itu tidak bisa kami detailkan. Seperti yang dikatakan Pak Jack tadi, karena itu dalam taraf langkah-langkah strategis yang diambil oleh owner kita. Makanya beliau berangkat ke London dan juga ke Dubai. Nah, tapi nanti Anda akan tahu bahwa apa yang kita omongkan malam ini, tolong dicatat, apa yang kita omongkan malam ini bukan sesuatu yang kita ada-adain. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ATG ini sudah diperhitungkan oleh sebuah bisnis digital di luar sana, dan mereka ingin mengetahui kita lebih dalam. Jadi itu sebenarnya salah satu bocorannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih berpikir tentang pikiran kerdil kita dengan kondisi sekarang, tetapi di balik lain kita malah sudah diperhitungkan di kancah internasional. That's why Pak Wahyu akan berangkat ke luar negeri untuk membahas beberapa misi-misi untuk membuat kita dikenal di kancah internasional. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa ini yang akan terjadi, yang akan sekarang will be happen, ya, dalam waktu yang dekat. Dan saya hanya mengatakan gini, someday you will be thanks to ATG, ya. Anda suatu saat akan merasa berterima kasih dengan ATG. Oke, yang berikut yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa semua founder sudah berkumpul malam ini di Zoom. Dan saya ingin menyampaikan secara tegas kepada seluruh member dan juga kepada semua founder, kami para founder sudah membuat kesepakatan bahwa setiap member yang di-banned dan di-blacklist oleh satu founder tidak akan pernah bisa gabung ke jaringan founder manapun. Karena kami sudah punya database
orang-orang yang saat ini begitu gencar memberikan provokasi di dalam grup kita, dan kami sedang menyusun langkah-langkah untuk melakukan pendekatan kepada oknum-oknum ini untuk segera membuat rencana meninggalkan bisnis kita. Karena kenapa? Anda bisa ngebayangin enggak? Oknum yang masih mengambil air minum di sebuah sumur, tapi dia tega mengotorinya. Jadi kalau ada orang yang masih ingin minum dari air yang dia kotori sendiri, maka that's your place in this business. Anda tidak layak dalam bisnis ini. Karena kenapa? Ada penderitaan kepada orang lain dengan cara hidup Anda. Jadi saya tegaskan malam ini, mumpung semua sudah ada founder, bagi oknum-oknum yang akan kami banned dan minta untuk keluar dari bisnis ini, dan kami sudah sepakat para founder akan tidak bisa bergabung di bawah founder manapun dengan menggunakan data yang sama. Dan kalau Anda menggunakan data orang lain pun dan kami melihat Anda bergabung di bisnis ini, maka kami akan minta Anda untuk tetap keluar. Itu untuk apa kami lakukan itu, Bapak dan Ibu? Untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita ini, supaya ke depan jangan dipenuhi lagi orang-orang yang bermental tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kenapa? Bisnis ini tidak memikirkan yang 300.000 sekarang, Bapak Ibu, tidak. Tapi kita memikirkan yang jutaan orang yang sedang menunggu antri untuk bergabung di bisnis kita. Tadi pagi itu saya masih simpan chatnya, ada member yang mengatakan ke saya, Pak, boleh nggak saya top up hari ini 50-70 ribu? Coba, kalau ada member yang berkata kepada Anda, Pak, boleh nggak saya top up tambah deposit saya 50-70 ribu? Gimana menurut Pak Gia? Kalau mental saya, mental Ponzi, saya akan kejar hari ini biar masuk. Kalau bisnis ini Ponzi, maka malam ini, hari ini saya pastikan dia sudah masukin uangnya. Tetapi karena kita bukan manajemen Ponzi, kita bukan bisnis Ponzi, saya kasih pengarahan. Saya bilang, Bapak sudah tahu apa yang kita alami saat ini dalam kondisi sedang perbaikan sistem. Saya tidak mengatakan ya dan saya tidak mengatakan tidak. Silakan Bapak putuskan secara bijak apakah Anda mau deposit sekarang atau nanti. Tapi pada saat Bapak sudah memutuskan, berarti itu adalah keputusan terbaik Bapak. Sehingga Bapak nanti tidak mengatakan bahwa, tuh kemarin Pak Gia yang bilang, langsung deposit. Kalau ini bisnis Ponzi Pak, saya tidak akan tanya lagi. Silakan Pak, langsung. Dengan segala cara saya akan bilang, silakan Pak depo sekarang, daripada nanti Bapak rugi loh kalau nggak depo. Gitu. Nah, itu salah satu cara kita mengedukasi sesama member kita ini supaya mentality ini terlihat tidak berbicara tentang bisnis Ponzi Pak. Tetapi kita memberikan mereka pilihan, kita memberikan mereka kesempatan untuk bisa membuat keputusan yang bijak atas apa yang dia lakukan di dalam bisnis dia sendiri. Karena kenapa? Pada saat Anda masuk di dalam sebuah bisnis, maka Anda yang bertanggung jawab atas keputusan Anda. Bukan orang yang mengajak Anda, Bapak Ibu. Ya jangan berpikir, wah, kan lu yang ngajak gua di sini. Kan Mas yang ngajak saya di sini. Kalau kita masih punya pemikiran itu, wah ini berarti Anda tidak bisa menjadi bagian dari keluarga besar di ATG ini. Tetapi Anda mesti bertanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda lakukan. Lalu kalau Anda sudah menikmati hasil, jangan lupa berterima kasih kepada orang yang sudah membawa Anda dalam bisnis ini. Ya, jangan pada saat profit Anda diam-diam saja untuk menghabiskan dan menikmati profitnya. Lalu begitu Anda susah WD, Anda malah menyalahkan habis-habisan orang yang mengajak Anda dalam bisnis ini. Sementara kalau dia tanya, Anda sudah dapat berapa banyak sih dalam bisnis ini? Kenapa Anda masih menyalahkan saya gitu ya? Lalu kalau Anda tidak mau gabung, kalau Anda tidak menyetor uangnya, emang saya bisa maksa kamu sampai sedalam itu? Ya tidak bisa. Ya, jadi
Satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya, bagi yang sudah diajak oleh seseorang, jangan lupa berterima kasih ke mereka, doakan mereka selalu sehat, karena mereka sudah menunjukkan jalan rezeki di ATG ini, ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman juga mengajak orang lain, maka dia akan memperlakukan Anda yang sama. Nah, pada saat kita memperlakukan itu kepada seluruh pribadi-pribadi yang ada di bisnis ini, saya yakin kita akan bisa lebih terjalin rasa kekeluargaannya kita, terjalin rasa saling memiliki kita di dalam bisnis ini, sehingga kita tidak akan pernah menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Yakin saja bahwa owner kita tidak pernah tinggal diam, dia terus berinovasi untuk menjaga bisnis ini semakin maju dan semakin jaya, dan tidak pernah ada terbersit niat untuk menyembunyikan diri atau ingin memperkaya diri dari bisnis ini. Karena kenapa? Sosok beliau itu sangat jelas dan bisa Anda temui di media sosial beliau juga, di IG-nya beliau juga, ya, dan dia juga aktif atau menjadi salah satu pengurus di asosiasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya harap dengan pertemuan kita malam ini, semua teman-teman founder hadir malam ini, yang malam yang sangat luar biasa kita dengan 10.000 kapasitas, ya. Ini bisa menjadi awal kita untuk bisa mengenal bisnis kita lebih baik. ATG semuanya baik-baik saja, kita sedang berproses untuk menuju sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, maka kita harus bisa memahami proses ini. Jangan pernah terprovokasi, karena orang-orang yang memprovokasi Anda, orang-orang yang tidak punya belas kasihan terhadap apa yang Anda akan jalani ke depan. Tetapi saat Anda peduli tentang masa depan Anda, saat Anda peduli tentang bisnis ini yang akan bermanfaat untuk jutaan orang, maka kita bisa meredam sedikit egoisme kita untuk menyalahkan proses yang sedang terjadi. Saya yakin kita semua yang ada di sini akan menjadi lebih positif dalam memahami bisnis kita, dan kita akan lebih baik mulai besok dalam memahami bisnis dan proses ini. Terima kasih Bu Dia, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Gea yang tidak segan-segan ya selalu mencerahkan kami, mengedukasi kami untuk selalu menjadi insan baik, benar, cerdas, dan positif dalam situasi dan kondisi apapun, terutama di situasi ATG, ATC saat ini. Baik, saya ucapkan mohon maaf manakala founder belum bisa bicara. Saya lanjut ke sesi Q&A ya. Ini sudah ada yang sudah raise hand dari tadi, yaitu Mas Zahril. Saya dibantu ya yang sudah raise hand tadi, yaitu siapa? Yang pertama yaitu bentar. Oh ya, kepada Bapak Miki Wijaya, monggo saya persilahkan. Tinggal di mana? Sudah bergabung atau belum? Monggo. Halo. Recording in progress. Halo. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala. Baik, selanjutnya yaitu Mas Zahril ini dibantu. Oh ini Bapak Firman. Monggo Pak Firman. Tinggal di mana? Sudah bergabung atau belum? Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Ini Bapak Miki Wijaya ya? Oke. Ya. Silakan Pak Miki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak founder dari ATG, ATC 5.0, dan saya hormati
Ibu moderator yang sangat cantik dan elegan ini, Waduh, yang sangat energik. terima kasih. Nama saya Miki Wijaya, saya berasal dari Situbondo. Pekerjaan saya adalah seorang aparatur sipil negara, seorang S di wilayah Kabupaten Situbondo. Begini Bapak-bapak founder dan para rekan-rekan member semuanya, bahwa pada malam hari ini adalah Pak Miki. Pak Mas Aril dibantu ya wajah Pak Miki bisa nampak di antara kita semua ya. Sebentar Pak Miki, kita mohon maaf saya putus ini ya. Mas Aril tolong dibantu ya biar Pak Miki wajahnya bisa nampak di antara kita semua ya. Bentar bersabar. Baik. Tolong dinyalakan ya Pak ya. Siap Bu. Tolong di-save Pak, tolong di-save Pak. Sudah? Belum nampak. Di-save. Mbak, gak apa-apa Mbak, durasi. Oke. Boleh, oke. Selanjutnya, silakan Pak Miki, langsung dilanjut. Mana muka Om Niki ini? Lah, Nampak? mana Om Miki? Buka dulu toh Om Niki. Sudah? Halo. Halo, ini sudah nampak, sudah? Alhamdulillah. Ya. Nama saya Miki Wijaya ya, dari Situbondo. Ya, rekan-rekan semuanya, Bapak founder dan para member ya. Jadi topik malam hari ini adalah WD. Jadi kami mungkin masih awam dalam dunia trading, tapi WD bagi kami adalah menjadi barometer sebuah trading itu sendiri. Jadi tatkala ketika WD kita mengalami kendala, banyak sebagian member beranggap. Halo, suaranya hilang Pak Miki. Hilang. Halo, Mak. Iya. Ya. Halo, silakan dilanjut Pak Miki. Lah, di sini sebenarnya kita itu sudah percaya dengan ATG. Kenapa saya bilang percaya? Yang dulunya kebanyakan member hanya deposit atau invest dengan hanya ratusan dolar, sekarang mungkin sudah menjadi ribuan dolar. Artinya itu adalah dasar kepercayaan member kepada ATG. Lah, dasar kepercayaan itulah yang selanjutnya menjadi kepanikan para member. Jadi mungkin di para bapak-bapak founder selama ini tidak mengetahui situasi secara langsung mengenai keadaan member, itulah. Nah, oleh sebab itu yang namanya WD itu menjadi barometer, menjadi acuan untuk para member terkait dengan ketidakpahaman para member dan yang lain. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada tim manajemen untuk lebih maksimal dalam bekerja dalam menyelesaikan. Karena ketika manajemen bekerja secara maksimal, itu akan meningkatkan rasa kepercayaan kami. Jadi yang namanya panik tidak akan timbul ketika tim manajemen bekerja maksimal dalam bentuk statement yang nyata yang terrealisasi. Artinya kita pernah mendengar bahwa mulai tanggal sekian WD sudah lancar. Nah, ini yang terakhir, WD yang semula tanggal sekian lancar ternyata diundur kembali menjadi tanggal 18. Lah, itulah yang menjadi dasar-dasar para member sehingga timbullah kepanikan. Nah, sebenarnya panik kami ini bukan panik yang berlebihan. Karena panik kami adalah suatu bentuk ungkapan kami untuk menikmati hasil yang selama ini kami didapatkan dari ATG itu. Jadi, kesimpulan pada malam hari ini bahwa ATG itu memang baik menurut kami, ATG itu eksis menurut kami. Jadi kepanikan yang ditimbulkan karena berubahnya gaya hidup para member ATG. Jadi yang semula member ATG hanya bisa gaya hidup A, sekarang bisa menjadi A+. Nah, itu yang menjadi dilema oleh member-member ATG. Terus yang paling terakhir, rekan-rekan semuanya, bahwa pada tanggal 18 nanti akan ada sistem yang sangat
baik, artinya sistem penarikan WD itu yang bekerja secara optimal. Harapan kami selaku member nanti, dan kebetulan kami juga leader, lah kepada para leader semuanya agar tidak terjadi masuk secara bersamaan. Selain sistem bekerja sama dengan baik, para leader juga menginstruksikan kepada membernya, menginstruksikan barangkali ada yang belum mau WD, jangan dipaksa untuk WD. Nah sekarang banyak member, ketika banyak leader, ketika member panik, leader itu mengiyakan untuk WD. Nah jadi mohon kesadaran pada leader, jadi persoalan ini harus diselesaikan bersama, bukan hanya tim manajemen saja yang bekerja, seharusnya para leader juga bekerja. Artinya ketika ada member yang ingin melakukan penarikan itu bersifat hanya untuk coba-coba, tolong leader itu menjelaskan kepada member bahwa ATG sampai saat ini dalam keadaan kondisi yang baik. Lah kalau itu tidak disampaikan kepada para member, alhasil nanti member semuanya akan berlomba-lomba untuk melakukan penarikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah traffic yang sangat padat, server yang progres ke dalam ATG itu sendiri. Lah, saya setuju dengan ucapan Pak Gia tadi. Pak Gia bilang bahwa aplikasi ini sudah baik sebenarnya, tetapi dirusak oleh member itu sendiri. Lah, itu sebuah ungkapan yang sangat bijaksana buat saya. Artinya Pak Gia menyadarkan kita bahwa kita ketika kita mendaftarkan diri menjadi member, setidaknya rasa percaya kita itu sudah di atas 50%. Artinya win-win solution. Jadi kita kalau tidak percaya tidak usah jadi member. Nah, ketika Pak Gia bilang bahwa ini saya tulis bahwa aplikasi dirusak oleh member itu sendiri. Jadi mohon kata-kata Pak Gia itu dicamkan untuk para leader, disampaikan kepada member agar member-member yang hanya ingin mencoba, yang hanya dasarnya panik tidak berdasar, itu tidak melakukan WD. Nah, dengan seperti itu nanti aplikasi akan berjalan kembali normal. Dan juga saya juga tertarik dengan kata-katanya Mas Adi tadi, bahwa WD karena apa itu tadi Mas Adi itu juga bagus, saya setuju dengan Mas Adi. Sampai Mas Adi juga berapi-api menyampaikan masalah WD, sampai Mas Adi secara personal juga disinggung, disakiti psikologisnya. Itu juga perannya adalah leader. Tolong leader ini ya sebagai ujung tombak di bawah yang bertemu berpapasan secara langsung dengan member untuk memberikan edukasi bahwa informasi dari manajemen bahwa ATG ini sudah aman, ATG sudah fix, ATG sudah komplit, itu disampaikan kepada member. Nah, biar member itu tidak mudah menerima informasi-informasi hoax dari media sosial. Karena saat ini banyak di YouTube bertebaran yang namanya WD tidak lancar itu adalah salah satu ciri-ciri scam. WD tidak lancar gara-gara ATG tidak mampu untuk membayar. Itu bertebaran di media sosial lah. Memang kita tidak bisa akan menangkap hal itu, kita tidak bisa menghadapi itu sendirian, tim manajemen tidak mampu. Tapi kalau leader secara one by one, secara personal, home to home, leader menjelaskan kepada member, insya Allah member tidak akan terjadi kepanikan yang saat ini kita alami ini. Jadi toh apa yang dilakukan oleh member juga dampaknya kepada kita. Contohnya saat ini ketika member panik, ketika member melakukan besar-besaran WD secara kumulatif dalam jumlah besar, toh mereka juga tidak bisa melakukan WD. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh member akan berdampak kepada member itu sendiri. Jadi harapan saya sekali lagi yang paling terakhir, saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh founder. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh tim manajemen dengan harapan bahwa ketika sudah benar-benar selesai, ketika sudah benar-benar fit, nanti diumumkan melalui secara resmi oleh tim manajemen bahwa
bisa melakukan WD dan lain sebagainya. Catatan yang terakhir untuk para tim IT bahwa dalam Secure Dashboard Pantera itu bahwa transaksi yang sering digunakan adalah transaksi WD. Jadi mohon dipahami, mohon juga ditindaklanjuti bahwa antara DWD dan deposit lebih banyak WD-nya. Jadi oleh sebab itu untuk item WD mohon lebih ditingkatkan lagi cara kerjanya maupun kinerjanya. Saya sudah mendengar dari saudara founder saya, Mas Adi Pranata, sering menjelaskan bahwa bagaimana Pak Wahyu berupaya dan sebagainya untuk begini begitu sampai beliau berjuang dan lain sebagainya. Saya sudah mendapatkan info dari founder saya, Mas Adi. Harapan saya juga founder-founder yang lain juga menyampaikan kepada member-member dan leader-leadernya agar kekacauan kekalutan ini segera terselesaikan sehingga kita member bisa menikmati yang namanya profit dan kita bisa menikmati yang namanya WD. Karena jujur saja sekarang kita hanya bisa melihat uang kita banyak tapi kita tidak bisa menikmati uang kita. Endingnya dengan ATG kita profit banyak, profit lancar, profit konsisten, tapi WD juga konsisten, maka semua apa yang menjadi kegalauan, apa yang menjadi kepanikan para member akan terjawab sendiri dengan sistem kinerja dari tim IT dan Pantera ATG pada umumnya. Terima kasih Budia dan para founder yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita selaku member ATG untuk lebih memetapkan lagi, lebih konsisten lagi, sehingga kita bisa menikmati yang kita impikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Gea ya, beliau ya. Ini saya doain supaya bisa jadi MIB dalam waktu yang cepat. Amin. Ya Terima kasih Mas Miki. Amin. Masukannya. Dan akan terpilih menjadi orang yang layak dan pantas terbang tinggi bersama ATG ATC 5. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya satu penanya lagi ya. Monggo yang raise hand Mas Zahril. Siapa? Pak Agus Setiawan, monggo. Ini terakhir penanya ya. Mohon maaf kita. Pak Agus. Bukan apa ya? Bapak Markus, silakan. Halo. Halo. Next. Selanjutnya. Ibu Tain Radit, silakan. Halo, Ibu Tain Radit. Halo. Next. Oh, sudah bisa. Ini Pak Ibu Syafira Karunia, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Iya, mewakili anak ini, maaf. Oh, iya, silakan. Para founder yang saya hormati, saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Hanya saya mengikuti sejak awal tadi para founder, kemudian Pak Cek itu tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan untuk kepastian. Yang pertama, tadi Pak Cek menggebu-gebu itu minta waktu sampai 1 bulan per malam hari ini. Sementara yang disampaikan oleh manajemen founder sejak kemarin kan tanggal 18 sudah mulai bisa on the track, itu sudah bisa selesai diharapkan. Nah ini yang saya tanyakan kepastiannya itu 1 bulan mulai malam hari ini, sehingga kalau 1 bulan akan jatuhnya pada bulan April yang akan datang. Sementara manajemen mengatakan tanggal 18, syukur-syukur sebelum tanggal 18 itu sudah normal. Yang kedua, kami selalu mengikuti di grup WA bahwa
bisnis kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah, ya. Baik itu OJK, Kementerian Perdagangan, Bapepti dan lain sebagainya. Ya, itu kami dapatkan dari WA. Nah, mumpung ini ketemu dengan para founder, ya, manajemen, saya juga ingin mendapatkan kepastian mewakili teman-teman, apakah benar yang ada di WA itu legalitas yang diperoleh oleh ATG maupun ATC itu benar adanya seperti itu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, Ibu, Bapak semuanya, kemarin itu juga disampaikan WD mulai minggu yang lalu itu mendapatkan kuota 1.000. Minggu ini mestinya mendapatkan kuota 1.500, minggu yang akan datang 2.000 dan sampai tanggal 18 harapannya 10.000 atau lebih. Apakah minggu ini juga sudah 1.500? Karena tadi lagi-lagi saya menyimak Pak Jack itu mengatakan bahwa minggu ini masih 1.000 dan akan mau ditambah menjadi 1.500 minggu depan. Jadi ini ada sedikit bias, ada beda apa yang disampaikan kepada member. Kami tetap meyakini ATG masih tetap eksis, ya. Harapan kami minimal 10-15 tahun ke depan ATG masih bisa menjadikan ladang bisnis untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak Founder Lian belum bicara sama sekali, monggo Bapak Lian berkenan menjawab atas 3 pertanyaan dari beliau. Halo, Bapak Lian. Halo, ya Bu Dia. Ya, silakan. Selamat malam Pak, saya akan coba menjawab yang satu untuk yang pertama. Yang pertama itu Bu Dia, tentang apakah benar cuma 1 bulan ya permintaan Bapak Pajak untuk kita bersabar itu, apakah ada kepastian seperti itu? Oke, saya pun juga banyak pertanyaan serupa di saya ya, di grup WA, baik itu media chat atau via meeting. Saya sampaikan kita pegang komitmennya manajemen per tanggal 18 Maret, karena itu memang pengumuman resmi yang disampaikan via email kepada masing-masing member. Kalaupun misalkan memang ada tambahan informasi yang disampaikan dari channel Telegram, dari grup WA, itu kalau saya pribadi sih memegang pengumuman resmi ya, pengumuman resmi yang disampaikan oleh manajemen melalui email per tanggal 18 Maret 2022. Itu kita tunggu saja, mudah-mudahan terrealisasi sesuai jadwal atau bahkan mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu ya, karena memang waktu itu Pak Wahyu bilang itu waktu yang diminta manajemen kepada member, waktu mudah-mudahan ini akan menjadi waktu terlama yang diminta manajemen. Nah, kalaupun misalkan memang nanti terjadi uji coba itu menurut saya hal yang wajar, karena memang ketika perpindahan sistem selesai ataupun migrasi seluruh data selesai, tentunya diperlukan uji coba ya, apalagi nanti mungkin ketika sistem WD baru kita mulai berlaku, itu tentunya akan kita coba transaksi di sistem yang baru, dan mungkin kalaupun misalkan memang itu dibuka secara umum ya, tanpa batas, nah tentunya memang kita perlu juga untuk mengedukasi kepada member untuk tetap tidak panik itu, karena memang sebaik apapun sistem, ketika diakses dengan jumlah akses yang sangat besar pada bersamaan, tentunya memang tidak bagus juga. Tapi kita
harapkan ketika nanti pada saatnya migrasi sistem ini tuh sistem newspaper ini selesai, itu kita tidak melakukan hal-hal seperti sekarang ini ya. Jadi sekali lagi untuk penyelesaian proses migrasi ini kita pegang tanggal 18 karena itu adalah pengumuman resmi ya dari manajemen dan memang sudah disampaikan ke masing-masing email para member. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tadi? Apakah benar untuk kuota withdraw itu dari 1.000, 1.500, 2.000 itu valid atau bagaimana? Itu pernah disampaikan ke pengumuman ya, memang itu sudah tersebar bahwasannya setiap minggu itu akan ada penambahan kuota WD ya dari nilai 1.000, minggu keduanya naik 1.500 dan selanjutnya juga akan dilakukan kenaikan kuota WD. Hanya saya sendiri diinformasikan oleh Pak Wahyu, jadi ini untuk kemampuan WD selama ini masih menggunakan local pay itu tetap kemampuan prosesnya itu 1.000 transaksi per hari. Nah, tapi memang kita pun punya beberapa rencana cadangan ya, jadi beberapa strategi untuk menambah kuota itu. Apakah memang nanti dengan crypto atau dengan poin kita sendiri nanti mudah-mudahan bisa segera dirilis. Tetapi kalau saya melihat, kalau saya pun juga coba menganalisa ya, karena saya pun juga bersama tim waktu itu di tim IT saya juga kita coba analisa deh. Kalau misalkan satu transaksi ini diproses dalam waktu 2 menit per transaksi ya, dari mulai penerimaan pengajuan WD, kemudian validasi, lalu sampai ditransfer ke rekening, itu 2 menit saja. Hanya berapa transaksi per hari yang bisa dilakukan. Kalaupun itu harus tim itu harus bekerja full shift selama 24 jam. Dan itu nggak jauh dari 1.000 ya. Itu kalau analisa saya pribadi bersama mungkin tim saya atau kita ngobrol. Nah, kecuali nanti kalau misalkan memang ada strategi lain berjalan, ditambah pemrosesan di point payment atau crypto, kemungkinan itu bisa naik limitnya. Itu kalau analisa pribadi ya. Nanti kalau misalkan ada founder lain yang ingin menambahkan, silahkan. Hanya kalau dari segi pribadi sih melihat pemrosesan ini dilakukan secara manual, jadi memang ini 1.000 saja, nggak lebih dari nggak jauh, kalaupun 1.200 lah kalau hitungan saya kemarin itu dari kalau itu analogi kita selama 2 menit diproses bersama. Mungkin kalau ada founder lain yang menambahkan silahkan ya. Baik, oke, mungkin founder Bapak John untuk menambahkan, silakan, karena beliau sudah hadir di antara kita tapi belum sama sekali bicara. Silakan. Pak John. Halo Pak John, atau mungkin Bapak Buyung full ya, Bapak Buyung ya, karena tinggal beliau berdua yang belum saya panggil. Saya persilakan. Halo. Baik, jika demikian langsung dengan Bapak Adinata. Silakan yang akan berkenan menjawab. Baik, terima kasih Ibu Dia. Kedengaran suara saya, Bu? Sudah. Alhamdulillah, okay. Jelas sekali. Terima kasih. Untuk proses WD sesuai dengan yang dikirimkan melalui Gmail kepada kita semua, Bapak. Kemudian, jadi gini Pak ya, walaupun nanti kuota itu diberi berapa puluh ribu, kalau kondisinya teman-teman panik seperti ini ya pasti akan seperti ini terus gitu. Jadi sebenarnya kepanikan itu yang mengakibatkan web kita down, transaksi kita lambat. Coba cek deh di Alexa, itu trafiknya sangat besar sekali.
Jadi kalau rupiah to rupiah itu memang sudah menjadi dari regulator, itu ada penjelasannya ya sebenarnya. Nah, kalaupun pakai coin payment melalui exchanger yang resmi berbapepti, jika masih tetap seperti ini ya tetap lama, Pak. Jadi kepanikan member itu sebenarnya yang mengakibatkan kita seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman setelah mengikuti Zoom ini sedikit oh ternyata masih ATG baik-baik saja, itu saja. Kemudian ini Budiah, mohon maaf Bapak para founder semuanya, ada kan namanya berinisial Bapak BH di sini, monggo Pak silakan tanya di sini. Kami ini baik-baik saja Pak. Ini belum selesai, mohon maaf ya, saya emosi ya. Bukan emosi sih, saya merasa sedikit geli gitu. Ini belum meeting Zoom belum selesai nih. Udah ada gorengan-gorengan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Coba dong keluar di sini ngomong gitu. Bapak BH, ini Bapak BH nih. Mungkin dari teman-teman semua di sini ada yang masuk ke grup Telegram. Di situ dikit ada goreng. Ini belum keluar, kita belum selesai lo ngomong. Mohon Pak. Mohon. Jangan membuat statement setengah-setengah. Kalau memang Bapak mau nanya silakan di sini. Iya, gorengan langsung Anda panggil. apa nih? Serius? Langsung panggil saja. Pak BH-nya yang ada mana? Pak, ada namanya Pak BH nih. BH nih, nggak tahu nih apakah ada di sini. Pasti ada di sini nih. Nyimak. Kami ini sudah berusaha untuk meyakinkan member kami tidak ada apa-apa, Pak. Tapi kenapa Anda membuat statement seperti itu? Coba di screenshot, kemudian kita nanti coba bahas di grup. Bisa kelihatan nggak? Saya kirim ke grup ini ya. Saya kirim ya. Coba Bu. Coba ini di share Bu. Di share ke share. Kan bisa di share ya. Saya kirim. Foto Pak GWH yang mana sih? Coba Bapak kalau ada di sini, masih ada di sini, silakan Bapak ngomong. Buka topengmu Pak BH. Silakan Pak. Kami siap menjawab. Jangan setengah-setengah memberi kabar begitu loh. Member saya juga ada di situ. Ini mohon maaf teman-teman leader saya, terutama leader Flash Community, teman-teman saya yang ada di Kabupaten Situbondo yang sudah join di bisnis saya. Jangan pernah dengar hal-hal seperti ini. Ini saya masih sabar nih, gitu ya. Tapi kalau kami ini selalu diam, kemudian kami diam terus seperti ini, seakan-akan kami ini dicap oleh leader kami, founder nggak ada kekuatan hukumnya. Silakan Pak, keluar dari sini. Monggo, bicarakan kita baik-baik. Jangan main setengah-setengah Pak. Itu ada foto saya di situ. Kejahatan publik ini, saya bisa laporkan IT. Camkan itu baik-baik. Saya juga punya lawyer nih. Bagaimana mohon ini diklarifikasi itu. Baik. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tidak semua orang terpanggil sukses dalam sebuah bisnis, Bapak Ibu. Pak Gia, mohon maaf saya potong bentar, nama inisial BH tadi Budi Hardian, Pak. Budi Hardian. Iya. Saya forward ke Pak Gea ya ini ya. Oke, jadi kalau di sini ada namanya Pak Budi Hardian, silakan Bapak telepon saya besok. Apa yang Bapak ingin tanyakan, apa yang masih menjadi unek-unek saudara, silakan bicara ke saya dan saya akan coba bantu jawab yang bisa kami jawab. Ini di Simongki ya? Itu saya sudah kirim Pak. Ya. Di share. Itu ada foto saya. IT nih. Parah ya. Oke, baik. Mbak ini kebetulan juga dicatat di situ, Mbak. Coba dilihat Mbak di Telegram, Mbak ya. Oke. Jadi teman-teman gini, itu adalah namanya juga Simongki, berarti kan itu grupnya ya mangki itulah ya. Jadi kita harus bisa melihat satu, kita mesti bijak sekarang. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau kita tidak saling menyalahkan, maka kita bisa saling mengerti. Itu kuncinya sebenarnya dalam bisnis kita. Kami tidak pernah menyalahkan apapun yang teman-teman founder, teman-teman member lakukan dalam melakukan withdrawal saat ini, tidak. Dan
sebaliknya juga kalau bisa, kita juga jangan menyalahkan ke bisnis kita. Kenapa ini semuanya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Nah, inti dari semuanya itu teman-teman, pada saat kita bisa saling menghargai, pada saat kita tidak saling menyalahkan, maka kita bisa saling menghargai. Kalau ada 1-2 orang yang seperti yang tadi, itu memang Allah sengaja tuh. Allah itu gini loh, kenapa setan itu diciptakan sebenarnya ya? Itu untuk menjaga iman kita. Nah, kenapa orang-orang di Simangki itu ada seperti itu? Itu menjaga iman kita. Itu salah satu ujian Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah ada di dalam, apakah kita goyah atau kita tetap dalam pendirian kita di bisnis ini? Seperti yang tadi Pak Wahyu bilang, Pak Zek bilang, apapun yang terjadi dengan bisnis ini, satu langkah pun kita tidak akan pernah bergeser untuk mempertahankan bisnis ini. Dan saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, ya, kalau ada yang tadi itu lapor-melapor, itu sudah saya kasih tahu tadi 5 clue-nya. Artinya kalau orang yang berpikir jernih, dia akan membaca 5 clue itu, lalu dia akan menertawakan diri dia untuk mengatakan itu. Karena kita bukan bisnis ilegal, apa yang kita lakukan dengan Pansaka saat ini, semuanya sudah ada izin edarnya. Tapi kalau kita belum sempurna, ya kita akui itu. Kita tidak pernah, kita ini merupakan satu bisnis yang paling suci di saat ini, atau kita yang paling sempurna, enggak. Kita tidak pernah merasa itu. Karena kita sedang belajar, kita sedang mencoba untuk meminta nasihat, dan kita juga sudah punya beberapa alternatif, plan A, plan B, plan C tentang bagaimana kita menjaga bisnis kita. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, Pak Budi Hardian, ya, mohon maaf apakah ini namanya atau bukan. Kalau ada kesalahan penyebutan nama mohon dimaafkan. Tapi kalau saudara merasa ada sesuatu yang saudara rasakan tidak nyaman dengan bisnis ini, tolong hubungi saya dan kita akan bicara. Anda mau bicara secara member to member, silakan. Anda mau bicara sebagai member to melalui jalur apapun, silakan. Kita akan coba memberikan pemahaman sebagaimana kita memberikan pemahaman selama ini kepada member-member kita. Jadi janganlah menjadi sumber penyakit atau virus yang bisa menjangkiti orang lain. Nah, tetapi teman-teman jangan jadikan ini menjadi penghalang kita, ya. Seperti yang saya bilang tadi, Allah mengirim orang-orang tertentu untuk menguji iman kita, sekuat apa Anda bertahan dan yakin. Kan kalau semuanya itu akan tidak diuji Bapak Ibu, itu nggak enak, betul nggak? Ya, kita datang, kita senang-senang coba selama 2 tahun. Kita jalan, kita menikmati, lalu tidak ada yang menguji kita. Apa yang kita katakan, oh baik-baik saja gitu ya. Lalu pada saat ada ujian, nah itu di situ Anda dinilai, Anda ATG lover atau Anda sebagai ATG setengah-setengah ATG gitu ya. Jadi kalau Anda ATG lover Bapak Ibu, apapun yang menggoyangkan Anda tidak pernah goyang, kan Anda udah buktikan hasilnya. Ya, jadi teman-teman anggap saja apa yang ada di media sosial itu bahan komedi Anda. Saya kasih tahu, apa yang ada di media sosial dengan teman-teman yang katanya ada 4 serangkai, kemudian ada yang bilang ada segala macam. Anggap saja itu adalah tontonan komedi gratis Anda setiap hari. Dan itu untuk menambah iman dan kepercayaan Anda, bagaimana Anda bersikap lebih dewasa dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui ATG, dan juga Anda bisa memilih teman. Anda bisa memilih teman bahwa ini hanya di depan saya aja baik, tapi setelah itu malah di belakang saya jelek-jelekin kita. Ya, tidak usah takut. Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang tertentu untuk merusak sesuatu yang baik adanya menurut Dia, dan itu akan terjadi. Ya, coba lihat bisnis-bisnis yang sebelumnya menghina kita, leader-leadernya begitu aktif, seakan-akan mereka itu malaikat di atas malaikat gitu ya. Coba apa yang terjadi? Saat Allah berkehendak, semuanya akan hancur. Dan itu sudah kita buktikan sampai saat ini. Kita tidak melihat bahwa kita ini sesuatu yang paling benar, enggak. Tapi saat kita bersandar kepada kekuatan Allah, saat kita mulai menangis, saat kita disakiti orang, Allah sudah mulai berkehendak dan kita adalah jawabannya.
Itu saja, Bu Dia, silakan. Pak Gea, ini udah ketahuan nih Budi Hardian ini apa masih ada di sini? Bu Dia coba cek aja. Soalnya di situ ada kelihatan muka saya nih ya. Bisa nggak dibuat statement kayak gitu, omongan kayak itu Pak Gea? Biar ada paham bahwa saya juga bisa membuat somasi. Dan teman-teman member, teman-teman leader saya yang ada dimanapun, mohon jangan pernah mendengar orang-orang seperti ini. Mereka ini melihat dari sisi setengah-setengah. Jadi kita omongan dipenggal. Kalau masih apa-apa. Iya, jadi teman-teman masih negatif terhadap omongan ini ya, monggo. Jadi gini, Pak Adi dan teman-teman founder yang lain, ini adalah ujian bagi setiap leader. Ini adalah ujian bagi orang yang akan meraih kesuksesan lebih. Kita ini baru setengah sukses loh. Kita ini masih belum panjang, langkah kita ini panjang ke depan. Kita ini masih awal ya. Kita ini masih boleh dibilang ini kalau kalau hujan itu masih rintik-rintik teman-teman. Jangan dengan hujan rintik-rintik Anda demam. Wah itu nanti malah kacau. Saat kita berada di hujan rintik, kita harus mengatakan ini hujan tidak akan ada apa-apanya. Tapi pada saat Anda mengatakan, wah ini hujan rintik, saya nggak mau kena hujan karena nanti sakit. Anda akan sakit. Yakinlah. Karena segala sesuatu yang Anda simpan dalam alam bawah sadar Anda itu akan menjadikan Anda menjadi itu. Tetapi kita anggap saja orang-orang ini gini loh. Menanggapi sesuatu yang ada di luar, kita harus menanggapi kita sebagai orang yang berpendidikan. Kita menanggapi dengan kita sebagai orang yang lebih paham dari dia. Ya, ada kata-kata gini, sepandai-pandainya tupai melompat, itu dia pasti akan jatuh. Dan ingat saja, akan ada orang-orang yang akan jatuh. Kita akan melihat kejatuhan mereka, karena hukum juga tidak akan pernah diam, Bapak Ibu. Selama ini kita sedang mempelajari beberapa hal-hal di media sosial. Saya ingin menyampaikan melalui Zoom ini ya. Kita sedang mengumpulkan beberapa data-data yang kita akan bahas melalui tim legalnya kita. Ya, tim legalnya kita saya tidak usah sebutkan di sini. Dan kita sudah melihat beberapa oknum-oknum yang secara pribadi menyerang nama-nama pribadi, itu akan kita buat laporan. Kita akan bisa somasi, kita akan bisa meminta klarifikasi, ya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk merasa kita lebih hebat, enggak. Tapi kita ingin menanyakan ini tujuannya apa. Nah, semuanya itu kita lakukan secara beretika, ya, secara dewasa. Yang saya takutkan saja gini loh, orang-orang yang merasa dirinya sangat berani, orang-orang yang merasa dirinya bahwa dia hebat bisa menjatuhkan, menjelek-jelekkan nama kita. Yang saya takut gini Bapak Ibu, jangan sampai member ATG ini sudah habis batas kesabaran, Anda dicari sama mereka. Dan kalau massa sudah marah, Anda tidak akan bisa berbuat banyak. Member ATG saat ini kita masih menghimbau untuk tidak anarkis, menanggapi semua hal-hal yang memprovokasi di luar sana. Tetapi kalau batas kesabaran member ATG sudah habis, dan mereka melakukan sesuatu dan merespon Anda di luar sana dengan beringas, jangan bilang itu adalah suruhan manajemen. Jangan bilang itu adalah suruhan para leader. Enggak, itu adalah sesuatu respon instan bagi yang mencintai bisnis ini. Karena mereka sudah merasakan bahwa mereka tahu bagaimana bisnis ini dibuat, mereka tahu bagaimana usaha owner ini dilakukan, mereka tahu apa yang menjadi apa yang menjadi rencana-rencana jauh ke depan tentang bisnis ini. Nah, saat mereka tidak rela untuk bisnis mereka dihina oleh orang-orang oknum-oknum tertentu, ya mereka bisa marah. Ya, jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh member yang masih ada 4.000 di dalam Zoom ini untuk tidak anarkis, untuk tidak mengedepankan emosional ya dalam menanggapi apapun yang ada di media sosial saat ini. Ya, kita juga melakukan langkah-langkah hukum untuk mempelajari seluruh apapun yang ada di media sosial saat ini. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang kita sedang pelajari yang langsung tertuju kepada owner bisnis, dan kita sudah merasa itu adalah sesuatu yang sedang kita rangkum dulu, dan kalau kita bisa proses, kita akan proses. Nah, kita sebenarnya tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin sesuatu
ada yang tersakiti, ada yang merasa tidak nyaman di bisnis ini. Karena kenapa? Seyogianya ya, kebahagiaan owner kita itu pada saat dia melihat jutaan orang bisa sukses di bisnis ini. Ya, ingat Bapak Ibu, profit yang Anda dapatkan setiap hari tidak satu pun diambil oleh manajemen. Ya, saya ulangi. Profit yang diberikan oleh bisnis ini setiap hari kepada Bapak Ibu tidak $1 pun diambil oleh manajemen. Ya, dia tidak memperkaya diri dengan memotong rezeki Anda. Tapi dia mendapatkan dari apresiasi yang dia dapatkan dari kerjasama dia dengan broker. Lalu kenapa kita begitu tega? Kenapa kita sudah lupa dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama kita terhadap orang yang telah memberikan kita hidup? Bayangkan kalau suatu saat orang akan memperlakukan Anda sama, maka Anda akan ingat apa yang sudah Anda lakukan di hari ini. Jadi teman-teman founder semuanya, teman-teman leader semuanya, ayo kita tetap bersatu. Ya, dalam agama Islam kita selalu mengatakan Bismillah saja. Ya, kalau saat kita sudah bilang Bismillah, maka Allah yang akan selanjutnya akan bekerja. Teman-teman yang lain, ya, kita serahkan kepada Tuhan saja bisnis ini, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dalam bisnis ini. Selama Tuhan mengizinkan bisnis ini tetap ada, berarti dia setuju dengan bisnis ini. Tetapi pada saat dia melihat bisnis ini membawa kesengsaraan kepada banyak orang, pasti dia akan bertindak lebih cepat dibandingkan apa yang Anda harapkan. Jadi serahkan semuanya ke sana, karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya kepada beberapa bisnis yang ada toh. Tapi kita lihat saja sisi positifnya, ya. Mudah-mudahan bisnis ini banyak yang tumbuh bersama dengan kita untuk memberikan kemaslahatan atau manfaat kepada jutaan orang, sehingga ini bisa menjadi tumpuan kita untuk ke depan. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan Zoom malam ini bisa memberikan aura positif buat kita, menjadi member yang tidak bosan-bosan bersyukur dan bisa memahami proses yang sudah ada. Silakan Bu Dia di closing statement. Baik, terima kasih Pak Gea yang selalu mencerahkan pemikiran dan kalbu kita semua ya. Bapak Ibu partisipan semuanya yang saya hormati dan saya sayangi, terima kasih sudah berkenan hadir, menyimak dan mendengar acara meeting Zoom pada malam yang sangat luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para founder semua yang sudah hadir. Mohon maaf manakala masih ada beberapa founder yang belum bisa bicara di tengah-tengah kita karena terbatas waktu juga. Tapi jangan khawatir, meeting Zoom akan selalu kami selenggarakan rutin. Kami undang untuk meeting Zoom berikutnya di hari Minggu depan. Nanti akan diinformasikan ke leader masing-masing atau ke foundernya masing-masing, karena alhamdulillah kapasitas kita sudah 10.000 ya, 10.000. Jadi nanti kita akan atur semua founder akan kita jadikan guest star di masing-masing di setiap minggunya, seperti itu Bapak Gea. Selanjutnya mohon maaf, meeting Zoom ini saya tutup. Saya sebagai moderator dan Mas Zahril sebagai teman saya mendampingi, mohon maaf manakala masih ada kelemahan dan kekurangan pada meeting Zoom yang sangat luar biasa ini. Saya tutup. Salam sejahtera, berkelimpahan, dan berjaya selalu untuk kita semua. Healthy, beauty, get rich. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gea, Pak. Oh, foto dulu ya. Zari dulu ya. Rekodnya dimatikan dulu Bu, rekodnya dimatikan dulu. Siap. Recording stopped. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Terakhir saya sampaikan kepada leader-leader saya, mohon maaf kalau misalnya saya agak keras dan kaku.
Untuk teman-teman member saya yang ada di Situbondo, tetap semangat. Saya masih ada di sini dan saya masih bertanggung jawab terhadap teman-teman untuk wilayah. Yang jelas founder semua mantap. Tidak usah takut. Kita ini kan bukan bisnis bodong. Kantor kita masih ada, owner kita bisa dilihat, founder masih ada, pajak sebagai manajemen masih ada. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jadi anggap saja itu adalah merupakan komedi gratis. Ya, mohon maaf Pak Gea, tadi saya agak emosi karena memangnya. Sorry, ini sudah di close ya. Ini sudah di close ya. Ini sudah di close, tolong di ini. Udah nggak ada record Pak, udah nggak ada record. Iya, enggak, maksudnya ininya sudah di off kan, tidak ada keluar. Di off aja dulu semua, kita masuk ke meeting Zoom yang lalu. Kita meeting Zoom founder lagi yuk, habis sekarang ini. Oke Pak. Siap Pak. Boleh. Yuk. Terima kasih.